Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Dokter Kang mulai menyembuhkan semua anggota geng Red Road dengan ramuan yang sudah ia buat sebelumnya. Satu persatu anggota pun kembali pulih. Maaf ya, ini gara-gara aku, ucap Leveni dengan nada penuh penyesalan. Dokter membenarkan kalau semua ini gara-gara Leveni. Pria itu hanya bisa menggeram kesal dengan ucapan sang dokter. Rosen berusaha menenangkan temannya yang kesal. Ia tahu kalau Leveni tidak sengaja. Ia juga berterima kasih pada dokter karena sudah mengabulkan permintaannya. Sang dokter hanya menanggapinya dengan senyuman. Setelah itu dokter dan Pak Kim pergi menemui Barlik dan keluarganya. Barlik menghampiri keduanya karena mereka pergi terlalu lama. Ia dan istrinya jadi khawatir. Dokter langsung menanyakan kondisi Ludi. Barlik memberitahu kalau putrinya tidak gemetar lagi dan sedang tidur nyenyak. Pak Kim menghela nafas lega. Bersyukur karena gadis itu membaik. Menurutnya anak adalah permata hati orang tua. Dokter Kang teringat jika ia ada sesuatu untuk Pak Kim. Ia memberikan kepingan cangkang merah kehitaman yang didapatkannya saat menangkap terakhir kali. Kepingan cangkang ini akan menambah vitalitas 15% dan pertahanan 15%. Mata Pak Kim berbinar melihat kepingannya, ia tidak yakin itu untuknya. Tapi dokter Kang meyakinkannya dengan memberitahukan kalau itu sepertinya untuk Tengkar. Dengan tersenyum dokter pun mengatakan mulai sekarang, temannya itu saja yang dipukul. Pak Kim memaki sambil tersenyum dan menangis. Ia kesal tapi item yang diberikan padanya cukup bagus, membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum. Dokter Kang duduk di lantai, berniat beristirahat sambil membereskan inventorinya. Saat datang ke hutan merah, ia mendapat beberapa pencapaian di Danau Pichita. Pencapaian yang paling mencolok adalah jelmaan ketamakan. Dokter mendapatkannya karena sudah mengumpulkan lebih dari 10.000 poin dalam sehari. Ia pun menerima imbalan itu dan jendela status memberitahukan kalau ia mendapatkan sistem bintang hitam. Dokter dapat menggunakan sistem otomat pengencer poin dari jendela status. Mengurangi 1.000 poin untuk mendapatkan item baru dan item akan diperbarui tiap jam 6 pagi. Dokter Kang berdiri karena senang melihat sistem imbalan yang dikonfirmasi. Item yang ia dapat hari ini adalah skill pengabaian perintah. Dokter sangat senang karena skill yang ia dapat. Daisy melihat dokter Kang bingung tapi tidak mengatakan apa-apa. Dokter merasa cukup berat kalau 1.000 poin per hari, tapi ia bisa berinvestasi pada skill yang bagus. Setelah itu dokter Kang mendapat beberapa imbalan yang bagus. Bahkan ada pencapaian untuk menemukan perpindahan dungeon yang belum terbaca. Bagi dokter Kang seseorang yang berpindah dimensi dan bijaksana harus memeriksa jendela pencapaian untuk mengakhiri pekerjaan. Saat dokter Kang merasa waktunya untuk tidur, tiba-tiba dinding dungeon yang retak terdengar. Ia berdiri dan memperhatikan apa yang terjadi. Pak Kim dan keluarga Barlik pun sampai terbangun dari tidur mereka. Begitu juga dengan anggota geng Roth, sang ketua Leveni bahkan berpikir ini semua gempa karena getarannya yang cukup kuat. Ini bukan gempa, ucap dokter Kang sambil berlari menghampiri geng Red Roth. Tiba-tiba terdengar suara dan keluarlah skarab yang sebelumnya membeku. Kawanan skarab itu berterbangan ke arah Daam Dungeon. Dokter Kang tahu kalau mereka menuju ruang rahasia. Leveni kaget karena di dalam sana ada simbion. Keduanya pun berusaha mengejar kawanan skarab itu. Ribuan skarab yang masuk menghalangi dokter dan Leveni untuk masuk. Dokter mengeluarkan busur dan membuat tombak panah, lalu ia tembakkan ke arah kawanan skarab itu. Setelah jalannya terbuka, Leveni memanfaatkannya dengan berlari masuk. Tapi sayangnya salah satu skarab menyerang hingga tangannya terluka. Tubuh skarab ini terbilang cukup besar dibanding yang lain. Sambil memegang tangannya yang sakit, ia bertanya apa itu. Dokter pun memberitahukan kalau itu monster rare dan sangat merepotkan. Jendela status dokter Kang menginformasikan kalau skarab langka ini menggunakan skill superioritas. Mata monster itu tiba-tiba menyala dan tak lama kawannya menghampir hingga terbentuk seperti sebuah bola. Ini adalah meriam skarab, monster bola dari kumpulan skarab. Meriam itu menyerang dokter dan Leveni. Sang dokter melihat ada kesempatan setelah diserang, ia langsung menembakkan tombak panah bintang hitam. Monster bola itu berlubang tapi sedetik kemudian mereka memulihkan lubangnya dengan skarab lain. Dia punya skill healer ilegal ya? Ucap dokter Kang sambil tertawa mengerikan. Hal itu malah membuat Leveni bingung kenapa sang dokter terlihat bangga. Ia bertanya bagaimana mereka bisa menyerang monster bola itu. Dokter pun memberitahukan caranya. Ini adalah monster yang berkumpul dan menggunakan kekuatan sihir. Mereka bisa menangkapnya jika mendekatinya dan membatalkan skillnya. Ini bisa dilakukan oleh penolak kekuatan sihir seperti Leveni.
Leveni tampak ragu karena ia harus diserang untuk bisa mendekatinya. Dengan tersenyum dokter meyakinkan Leveni untuk menerimanya karena ia akan mengobati pria itu. Ketua geng itu memaki dokter tapi ia tidak punya pilihan. Akhirnya ia maju dan menyerang monster bola itu dengan meninjunya. Ia meninjunya berkali-kali hingga monster bola itu meledak. Leveni berteriak pada Dr. Kang kalau wujud aslinya sudah terungkap. Saat pria itu akan diserang oleh monster rare, Dr. Kang dengan cepat menembakkan anak panah tombak pada sang monster hingga akhirnya tumbang dengan tubuh hancur lebur. Dokter mendekat dan tampak kesal karena ia tak bermaksud meledakkan reliknya juga. Terlihat relik berwarna biru itu sedikit hancur. Dr. Kang dan Leveni kaget saat melihat kepompong itu sudah kosong. Kelihatannya dia berhasil menetas, ucap Dr. Kang. Matanya melihat sesuatu yang ternyata itu adalah air mata Gordius. Item yang dapat memulihkan daya pikir. Jika digunakan dapat membangunkan dari halusinasi berat. Dokter berpikir jika monster ini meninggalkan sesuatu yang berguna. Seorang pria bernama Bill memanggil Leveni. Keduanya menoleh dan melihat salah satu rekan Leveni. Ia meminta sang ketua geng untuk tidak mendekatinya karena rekannya itu sudah terkena simbion. Jendela status memberitahu kalau Bill terkontaminasi, larva Gordius sedang menjangkitnya. Pria itu tertawa kecil dan berusaha menjelaskan kalau ia baik-baik saja. Kepalanya hampir meledak saat monster itu menyerangnya, tapi ia berhasil mengendalikan pikirannya. Leveni senang mendengar penjelasan rekannya itu, ia merasa bangga pada Bill sampai menepuk kepalanya. Dokter menatapnya curiga, tidak yakin kalau pria itu baik-baik saja. Ia menjelaskan kalau tetap saja Bill sudah terjangkit parasit, ia menyarankan agar parasitnya segera dihilangkan. Dengan tenang pria bernama Bill meminta dokter mendengarnya terlebih dahulu. Tapi tak lama pria itu mengeluarkan pedang sihir dan menyerang Dr. Kang. Beruntung sang dokter bisa menghindari serangan itu. Leveni sendiri kaget melihat apa yang terjadi sampai tidak bisa mengatakan apapun. Dokter melirik bekas tebasan Bill, ia merasa kalau pria itu kuat sekali. Bill tersenyum seperti orang yang sudah hilang akal. Pria itu yakin dengan kekuatan ini bisa menghancurkan camar dari sini. Ia menatap Leveni dan mengingatkan kalau cita-cita mereka adalah menyingkirkan semua penyihir yang menyebalkan. Leveni berusaha menghentikannya tapi Bill merasa ketuanya jadi ragu-ragu. Toh kita akan melakukannya kan? Tanya Bill sambil menyeringai menakutkan. Baginya inilah kesempatannya, saat pikiran sedang dikendalikan Gordius. Ketua geng itu kaget dan sedikit memundurkan langkahnya. Dr. Kang merasa sudah cukup lalu ia menembakkan panah berwarna merah pada tangan Bill hingga pria itu mengeluh kesakitan. Dokter sekarang sudah yakin kalau pria di depannya ini bukanlah Bill. Pria itu menahan rasa sakit di tangannya. Dokter pun bertanya kenapa Bill tahu sekali tentang simbion. Bahkan sampai tahu bahwa nama simbion itu adalah Gordius. Padahal tidak ada yang tahu soal itu, dokter pun menatap Bill dengan tajam. Bill menundukkan kepalanya dan perlahan keluar sayap dari punggung pria itu. Baginya Dr. Kang pengganggu dan ia akan membunuhnya di sini. Ia pun menyerang Dr. Kang tapi dengan cepat sang dokter berhasil menghindar. Bill tidak menyerah dan menggunakan cahaya bulan purnama yang membuat tanah hancur dan bunyi ledakan kencang pun tak terhindarkan. Brengsek, kembalikan bawahanku. Teriak Leveni dan berusaha menyerang dari belakang. Bill menahan tangan Leveni dan dengan cepat memukul Leveni bertubi-tubi hingga pria itu terkapar. Sang ketua geng berteriak kesakitan. Sementara itu Dr. Kang bersiap dengan busurnya, ia sempat melihat Bill membatalkan sihirnya tepat sebelum Leveni menyentuhnya. Itu berarti, Bill tahu Leveni adalah penolak sihir. Ini membuatnya sulit menyerang dari depan. Dr. Kang pun memutuskan untuk pergi dulu dari tempat itu. Bill merasa tidak ada gunanya mereka melarikan diri. Ia mengeluarkan sihir pedangnya dan menyerang Dr. Kang dan Bill. Tapi sayangnya tidak berhasil. Ia menggeram dan memaki mereka berdua. Sementara itu, dokter dan Leveni terengah-engah karena lari cukup jauh. Sang dokter tersenyum dan mengatakan kalau ia turut berduka cita untuk benua Azel. Leveni kesal dan merasa pria di sampingnya sudah tidak waras. Dokter Kang tertawa dan berkata kalau ia hanya bercanda. Tuan Leveni, apa Anda pernah menjadi donor darah? Tanya Dokter Kang dengan memegang suntikan dan tersenyum penuh arti. Bill berjalan menelusuri dungeon mencari Dokter Kang dan Leveni. Di balik dinding dungeon, Leveni bersembunyi sambil memperhatikan Bill. Ia merasa kalau monster itu tidak sadar hingga ia memutuskan akan menyerangnya saat ada kesempatan. Leveni dibuat kaget saat Bill tiba-tiba muncul. Monster itu pun langsung meninjunya dengan cukup kuat hingga membuat Leveni terbatuk dan kesakitan. Ia memegang botol berisi darah dan melemparnya ke arah Bill. Pria itu kaget melihat botol yang dilempar dan memperhatikan ada luka di lengan Leveni.
Ia langsung tahu kalau itu darah penolak kekuatan sihir. Dengan siulan panjang, Bill memanggil kawanan Scarab. Botol berisi darah pun gagal mengenai Bill. Leveni memaki kesal karena serangannya tidak berhasil. "Kau mau menyegel skillku?" tanya Bill sambil menyeringai. Ia mengeluarkan pedang sihirnya, bersiap untuk menyerang Leveni yang kini tak berdaya. Bill tak sadar kalau Dr. Kang sudah siap di belakangnya. Sang dokter langsung menembakkannya ke arah Bill. Ketiga panah itu mengenai tubuh sang monster. Dr. Kang memberitahukan kalau yang ditangkisnya tadi adalah darah seorang healer biasa yang tak berlisensi. Leveni berseru kalau darahnya yang asli ada di anak panah itu. Ledakan pun terdengar, tubuh Bill seperti tersengat listrik membuatnya berteriak kesakitan. Dr. Kang menatapnya dengan senyum kemenangan. Tak lama dokter melemparkan ramuan berwarna biru pada Bill dan kembali terdengar suara ledakan. Monster itu pun berteriak lebih kencang dari sebelumnya. Dr. Kang mengeluarkan satu botol lagi. Baginya tidak ada bom yang lebih ampuh dari ramuan kekuatan sihir bagi penyerap darah penolak kekuatan sihir. Tubuh monster itu gemetar hebat dan terbatuk beberapa kali. Dokter menatap Bill sambil berpikir kalau Inang pasti akan mati kalau ia membelah lehernya untuk mengeluarkan simbion. Ia terpikirkan untuk memakai ekstraksi, dapat menarik keluar benda asing yang terdeteksi di dalam tubuh. Dokter pun memakai ekstraksi dan diarahkan ke tubuh Bill. Bill berteriak kesakitan saat Dr. Kang berhasil mengeluarkan monster parasit dari tubuh pria itu. Sang dokter nendang monster dengan wajah dingin, teriakan sang monster pun tak didengarnya. Ia mengeluarkan belatinya dan hendak menghabisi monster itu. Sang monster yang kaget berbicara dengan telepati meminta Dr. Kang untuk menahannya. Ia menawarkan bisa membuat sang dokter kuat kalau membiarkannya hidup. Dokter mengeluh karena baginya merepotkan jika mereka bertelepati seperti ini. Ia pun menolak tawaran itu karena merasa ia hanya seorang healer jadi tidak perlu hal semacam itu. Monster parasit itu berteriak dan mengatakan informasi perpindahan dungeon sambil memejamkan mata. Mendengar itu membuat Dr. Kang berhenti. "Bukankah kau sangat penasaran dengan dungeon ini?" tanya monster itu dengan tubuh gemetar ketakutan. Informasi Dr. Kang tentang perpindahan dungeon memang kurang. Akhirnya ia memutuskan untuk mendengarkan monster itu terlebih dahulu. Monster itu pun menjelaskan kalau perlu kekuatan untuk menciptakan dungeon. Jika itu monster, mereka harus mendapatkan level kekuatan level boss, sedangkan manusia harus orang yang punya kemampuan setara ahli pedang atau penyihir agung. Sebaliknya, dungeon biasa dapat dibuat oleh siapapun asalkan punya banyak kekuatan sihir. Tapi, perpindahan dungeon itu berbeda. Butuh kekuatan yang bisa melampaui dimensi. Makhluk yang mampu memindahkan seluruh ruangan hanyalah dewa. Leveni menatap Dr. Kang dan monster itu bingung. Tak tahu apa yang tengah mereka lakukan. Dokter sendiri kaget saat mengetahui dewa yang melakukannya. Ia tidak mengerti kenapa dewa yang selama ratusan tahun terakhir ini diam saja, tiba-tiba melakukan hal itu. Monster pun tidak tahu. Ia pun dipindahkan tanpa tahu alasannya. Tetapi yang jelas menurut sang monster, jika memasukkan ruang luar seperti ini bisa sangat mengganggu ruang dan waktu di benua. Monster parasit tidak tahu siapa dewa itu, yang jelas ia tahu kalau itu bukan sosok yang baik. Dokter Kang berpikir kalau perpindahan dungeon terus terjadi, benua Azel tak akan bisa bertahan dari kekacauan ruang dan waktu. Benua Azel akan musnah. Itu artinya, ada yang mengharapkan kehancuran benua Azel. Ada dewa jahat. Dokter bingung informasi sepenting ini bisa tidak ada yang tahu. Awalnya ia tidak terlalu berharap, tapi informasi itu di luar ekspektasinya. Ia pun menyingkirkan kakinya dari tubuh sang monster. Melihat dokter lengah, monster itu pun masuk ke tubuh Dr. Kang. Leveni terkejut melihatnya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia sendiri sedang terluka. Kini Dr. Kang sudah dimasuki monster parasit, rambutnya pun berubah menjadi putih. Monster parasit itu berusaha menguasai tubuh Dr. Kang dengan mengatakan, "Patuhilah," berkali-kali. Dr. Kang diam saja membuat Leveni berteriak kencang dan berusaha berdiri. Tapi ia tidak bisa karena lukanya cukup parah. Ia hanya bisa memaki dan berteriak kencang agar sang dokter sadar. Monster parasit itu sangat senang karena fisik Dr. Kang yang sangat kuat. Ia akan menghancurkan dunia ini dengan tubuh Dr. Kang. Sedetik kemudian, Dr. Kang mengatakan kalau monster parasit ini memang tak bisa dibiarkan. Ia pun memakai skill ekstraksi untuk mengeluarkan monster parasit dari tubuhnya. Dengan kecepatan tinggi, ia juga menghantam monster itu ke dinding dungeon. Monster itu bingung kenapa Dr. Kang bisa sadar padahal ia yakin pikiran sang dokter sudah dikendalikan. Dr. Kang mengatakan kalau ia tidak suka mendengarkan omongan orang lain. Sebenarnya ia memakai skill pengabaian perintah.
Dengan kecepatan tinggi Dokter Kang menghilang dari pandangan monster parasit itu. Kalau begitu, selamat tinggal, ucap Dokter Kang sambil mengeluarkan belatinya. Ia pun menyerang monster itu tanpa ampun sampai tumbang. Kini Dokter Kang beralih ke Leveni, ia menanyakan keadaan pria itu. Leveni menatap dokter curiga, bertanya-tanya siapa Dokter Kang sebenarnya. Dokter hanya menjelaskan kalau ia Hilaire yang akan menyembuhkannya. Leveni tidak percaya karena sebelumnya yang ia tahu Dokter Kang itu penyihir lalu sekarang Hilaire. Ia berpikir pria di depannya seorang penipu. Dokter Kang memakai mata pengamat dan diketahui kondisi Leveni mengalami pendarahan hebat, kehilangan darah dalam jumlah yang banyak dan memar di sekujur tubuh. Ia tak menyangka kalau kondisinya lebih parah dari dugaannya. Dokter mengambil banyak darahnya, padahal dia korban. Ia harus memberi Leveni transfusi darah, tapi dokter bingung di mana ia bisa mendapatkan darah seorang penolak kekuatan sihir. Ia memikirkan satu-satunya cara, dokter membuka jendela status dan terpampang quest yang belum ia selesaikan dan poin yang ia miliki sekarang sudah ada 11.302 poin. Dokter melirik kanan kiri, ia tahu kalau sedang diawasi oleh pengelola. Ia pun menyelesaikan questnya dan berharap mendapatkan skill yang bagus sebanyak-banyaknya. Dokter mendapatkan skill pemisahan bintang hitam, bisa mengembalikan item menjadi bahan baku, memisahkan benda berfusi menjadi entitas sendiri. Peluang suksesnya pun 100%. Dokter menarik kembali anak panah darah penolak kekuatan sihir. Ia berpikir dengan skill pemisahan, ia bisa mengembalikan anak panah itu menjadi darah. Tanpa pikir panjang dokter pun langsung menggunakan skill pemisahan bintang hitam dan mendapatkan darah penolak kekuatan sihir. Setelah diobati oleh Dokter Kang, akhirnya Leveni terbangun. Ia melihat kedua anggota geng berseru senang karena ia sudah sadar. Ia bingung kenapa ia tiba-tiba terbaring. Dokter Kang meminta Leveni jangan terlalu banyak bergerak karena pria itu hampir saja dikubur. Jadi, aku berhutang budi padanya? Tanya Leveni dalam hati, seolah enggan memiliki hutang dengan sang dokter. Seorang anggota bertanya mengenai Bill, ia bahkan sampai menggoyang-goyangkan tubuh pria itu. Dokter Kang memberitahu kalau Bill bisa selamat dan akan menjadi pasien. Rosen mengatakan kalau Dokter Kang sudah bekerja keras, ia dan anggota lain terus berhutang budi padanya. Dokter Kang sendiri hanya bisa menghela nafas dan menyetujui ucapan Rosen kalau ia memang bekerja sangat keras. Wajah dokter benar-benar terlihat sangat lelah. Banyak hal yang terjadi hari ini. Sejak terhubung dengan pengelola, berbagai tragedi terus terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba saja bunyi retakan yang sangat kencang membuat seisi ruangan berteriak karena panik. Kedua anggota geng Red Road saling berpelukan dan mengira ini gempa lagi. Dokter Kang sendiri memaki kesal. Ia berpikir hanya fungsi pemindahan dungeon saja yang akan hilang kalau bosnya mati. Ternyata guanya juga akan ikut menghilang. Dokter Kang berteriak dan memberitahukan kalau dungeon akan runtuh. Kalau seperti ini, mereka semua bisa jatuh ke celah dimensi. Kedua anggota geng berteriak panik. Mereka tahu kalau jatuh ke sana, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Dengan cepat Dokter Kang membelah monster parasit dan mencari sesuatu. Ia mendapatkan item inti bos monster level terendah. Dokter mengatakan kalau mereka bisa membuat portal keluar kalau pakai item itu. Dokter Kang meminta Rosen agar memasukkan kekuatan sihir ke dalam inti tersebut. Rosen menerimanya dan melakukan yang diperintahkan sang dokter. Tak lama muncullah lingkaran sihir untuk memindahkan mereka keluar dungeon. Dokter pun menjelaskan kalau ini inti terendah jadi durasinya singkat. Ia pun mulai menghitung mundur yang membuat dua anggota geng panik dan langsung berlari ke arah lingkaran sihir. Saya bercanda, bisa 5 menit kok, ucap Dokter Kang dengan tersenyum puas, berhasil mengerjai mereka. Leveni yang melihat itu sampai bertanya apakah seru mengerjai anak buahnya. Tanpa segan, Dokter Kang menjawab kalau ini seru. Tak lama pria itu kembali bertanya untuk jaga-jaga. Apakah portal itu tidak akan hancur kalau dipakai penolak kekuatan sihir? Kalau itu terjadi, ia tidak berniat pergi. Ia akan tetap berada di dalam dungeon. Dokter Kang tersenyum dan menenangkan Leveni. Kekuatan sihir hanya dipakai untuk menghancurkan inti monster. Tak ada kekuatan sihir di portal ini. Leveni pun bersyukur setelah mendengar semua penjelasan Dokter Kang. Dokter Kang melangkah masuk ke dalam lingkaran sihir, tapi ia merasa ada yang kurang. Ia terdiam saat mengingat Pak Kim. Ia hampir melupakan temannya itu yang kini masih nyenyak tertidur. Pak Kim berteriak merasa Dokter Kang keterlaluan. Ia berlari sambil menangis karena temannya tega meninggalkannya dan keluarga Barlik. Pak Kim beralasan kalau ia lupa akibat bertarung. Kau bahkan menyiram wajahku pakai ramuan, ucap Pak Kim tidak terima. Dokter Kang merasa kalau itu salah orang yang tertidur di saat genting. Daisy bingung kenapa mereka ke arah dalam, bukan ke pintu keluar.
Dokter menjelaskan kalau pintu keluarnya sudah runtuh, jadi mereka tidak bisa ke sana. Tapi masih ada portal untuk keluar. Saat melihat portal itu, Dokter Kang berteriak dan menunjukkannya. Pak Kim berteriak memberitahu kalau portalnya menghilang. Dokter yang melihat itu memaki monster parasit karena memuntahkan inti sel yang paling rendah. Merasa tak ada cara lain, ia langsung menaruh tangannya di atas portal dan menggunakan skill ekstraksi bintang hitam. Ia berusaha mengolah inti selnya. Tapi staminanya berkurang sangat cepat. Dokter sudah tahu akan hal ini karena inti sel monster boss memang sangat kuat. Tak lama jendela status memberi peringatan resiko kehabisan stamina. Dokter Kang berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Pak Kim berteriak khawatir karena Dokter Kang tiba-tiba terjatuh. Sementara itu di luar dungeon, semua anggota geng menatap pintu gua yang kini sudah runtuh. Leveni bertanya-tanya kenapa mereka semua belum keluar dan berpikir mungkin terjadi sesuatu pada mereka. Tak lama portal muncul di belakangnya lalu kini terlihat Dokter Kang, Pak Kim dan keluarga Barlik. Wajah Pak Kim pucat karena mengira ia tidak bisa keluar. Semua anggota berseru senang karena mereka semua selamat. Adegan kembali ke beberapa saat yang lalu di mana Dokter Kang hampir kehilangan kesadaran. Jendela status memberitahukan kalau ia mendapatkan efek dari item di slot yaitu Bros Vitalitas Energi. Setelah itu staminanya pulih sebesar 45% dan kembali berusaha mengolah inti sel dari monster boss. Dokter memanggil Pak Kim dan mengatakan kalau ia selamat berkat kartu penguat kristal yang sebelumnya diberikan oleh temannya itu. Ia tersenyum dan berterima kasih. Pak Kim meresponnya dengan senyum cerah. Setelah itu mereka semua beristirahat di sekitar hutan merah. Pak Kim menebak kalau kedua pria di depannya merupakan keluarga. Rosen membenarkan dan memberitahu kalau ia merupakan paman dari Leveni. Ia membesarkan Leveni sejak kakak perempuannya meninggal dunia. Kakaknya rakyat jelata Trakoti tapi memiliki kekuatan sihir yang unggul, jadi dia menikah dengan lelaki bangsawan camar. Tapi di keluarga penyihir ternama itu lahir Leveni yang merupakan penolak kekuatan sihir. Pak Kim kaget mendengar itu, tak menyangka kalau pria di depannya dulu adalah seorang tuan muda. Dokter Kang bahkan sampai berkomentar kalau Leveni anak nakal keluarga bangsawan. Anda jadi seperti itu karena sudah kenyang dicaci maki keluarga itu ya? Ucap Dokter Kang. Dengan menahan semua emosi yang ada, Leveni mengatakan kalau ada gosip miring yang beredar di camar. Mereka menyebarkan gosip yang mengatakan kalau akan lahir penolak kekuatan sihir kalau menikah dengan orang Trakoti. Gara-gara itu, Trakoti didiskriminasi secara eksplisit. Padahal Leveni ingin mengubah pikiran para penyihir, tapi rencananya gagal total dan markas mereka jadi hilang. Rosen berusaha menenangkan keponakannya, tapi pria itu langsung memotongnya. Menurutnya percuma saja menyesalinya karena mereka akan segera dieksekusi. Mendengar itu, semua orang terdiam. Dua orang anggota geng Red Road pun sampai berteriak apa yang dimaksud ketua mereka. Leveni menghela nafas panjang dan mengingatkan kalau mereka ini adalah kelompok buron. Dungeon perpindahan yang dipasangi tabir penyembunyian sudah tidak ada, jadi cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Jika tertangkap, pemimpinnya biasanya akan dihukum metong dan sisanya akan membusuk di penjara. Leveni berpikir ada satu solusi. Ia akan mengulur waktu dan menyuruh semua anggotanya untuk kabur ke wilayah lain. Dua anggota itu pun menolak untuk kabur. Sambil tertawa dan sangat percaya diri, Leveni memberitahu kalau ia merupakan anak bangsawan. Jadi mereka tidak mungkin menghukum metong dirinya. Ia menyuruh anggotanya agar jangan mencemaskan bangsawan. Rakyat jelatalah yang harus hati-hati. Rosen menatap keponakannya dengan khawatir. Sementara itu, Pak Kim merasa kalau Leveni berbohong. Dokter Kang pun mengatakan kalau itu semua pasti bohong. Leveni sudah diusir dari keluarganya dan camar. Keluarganya pasti akan memutuskan untuk menghabisinya demi nama baik keluarga. Dengan tersenyum penuh arti Dokter Kang menawarkan bantuan, Leveni pun menanyakan caranya. Pak Kim yang sudah hafal dengan raut wajah temannya itu langsung berpikir siapa lagi yang akan ditipu oleh sang dokter. Tuan Leveni, apa Anda mau menyerahkan diri? Tanya Dokter Kang. Leveni pun merasa tidak ada cara lain. Bagi Dokter Kang masih ada cara lain untuk menyelamatkan gerombolan Red Road. Leveni kaget, begitu juga dengan anggota lainnya. Dokter memberitahu caranya yaitu Red Road bergabung di bawah camar. Omong kosong macam apa itu? Tanya Leveni dengan kesal. Wanita berkepang pun berpendapat sama seperti ketuanya. Dokter melanjutkan, ia meminta Leveni melakukan apa yang ia katakan. Ia akan membantu pria itu mengalahkan penyihir secara legal. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe.
Sampai jumpa di video selanjutnya.